Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung DPR. Ia datang untuk menjelaskan laporan dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Sebelumnya dugaan pelanggaran Abraham Samad dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch Muhammad Yusuf Sahide. Laporan itu didasarkan pengakuan seseorang yang mengaku bernama Sawito Kartowibowo dalam laman Kompasiana. Isinya mengenai pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDIP saat proses penjaringan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Beberapa hari kemudian, Hasto menggelar konferensi pers yang membenarkan isi tulisan itu. Ia mengaku sudah 6 kali menemui Abraham Samad untuk membicarakan proses penjaringan cawapres yang tengah dilakukan PDIP, salah satunya di apartemen di Kapital. Dalam pertemuan itu, Abraham Samad menawarkan janji bantuan kasus yang tengah dialami kader PDIP. Maskernya udah. Iya. Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Komisi 3 meminta penjelasan rinci terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan pernyataan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan bukti keterlibatan Ketua KPK Abraham Samad dalam bursa cawapres pada 2014. Sesuai undangan Komisi 3 DPR RI, Hasto datang mengaku atas nama pribadi. Hasto juga menyiapkan sejumlah bukti untuk mendukung pernyataannya. Ia juga mengaku siap untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan menindaklanjuti pengakuan Hasto, salah satunya dengan membentuk panitia kerja untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham Samad. Ya, ada mekanisme di dalam penyampaian bukti-bukti. Pemberantasan hukum termasuk bukti-bukti yang kami, pemberantasan korupsi termasuk bukti-bukti yang kami sampaikan, tentu saja juga ditempatkan dalam mekanisme yang ada. Bukti harus disampaikan pada pihak yang tepat. Tapi tentu saja yang ingin saya sampaikan adalah sebuah fakta-fakta kebenaran itu sendiri. Sebagai warga negara tentu saja saya tidak mungkin menyampaikan sebuah pernyataan tanpa disertai bukti, tanpa disertai keyakinan, tanpa disertai saksi-saksi hidup yang mengetahui persis terhadap apa yang saya jalankan selama ini. Ya, kalau dari Komisi 3 kita ingin menggali lebih lanjut ya keterangan-keterangan yang ada, kita kumpulkan fakta-fakta, ya kita mengawasi proses ini, jangan sampai proses ini ada pelanggaran-pelanggaran baik dari sisi Polri maupun dari sisi KPK. Kita tidak bisa berpihak pada salah satu institusi gitu.